Di kaki Gunung Anjani terdapat sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan larang sembara. Hutan ini tak hanya lebat dan gelap, tetapi juga penuh dengan cerita misteri. Penduduk setempat percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang sering menyesatkan manusia. Meski begitu, beberapa pendaki yang penuh rasa penasaran tetap nekat menjelajah. Farhan dan Dika, dua sahabat yang gemar mendaki, memutuskan untuk menantang kisah seram itu. Mereka yakin, dengan pengalaman mereka mendaki banyak gunung, cerita-cerita rakyat hanyalah bumbu untuk menakut-nakuti orang. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan membawa mereka ke pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Farhan dan Dika memulai perjalanan mereka pada pagi yang cerah. Mereka berbekal peralatan lengkap, termasuk peta dan kompas, untuk menghindari tersesat. Sebelum memasuki hutan, seorang warga desa tua, Pak Wirya, memperingatkan mereka. Anak-anak muda, hutan itu bukan tempat untuk bermain-main. Banyak yang sudah masuk dan tidak pernah keluar, katanya dengan nada serius. Farhan tersenyum dan menjawab, "Tenang saja, Pak. Kami sudah sering mendaki. Pasti bisa kuat lagi." Pak Wirya hanya menggelengkan kepala. "Kalau begitu, bawalah ini." Dia memberikan sebuah gelang dari benang merah. "Untuk apa ini, Pak?" tanya Dika. "Sebagai perlindungan. Jangan sampai lepas," jawab Pak Wirya sebelum berbalik pergi. Dengan rasa penasaran, Farhan dan Dika memasang gelang itu dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka mulai merasakan suasana hutan yang membuat cahaya matahari sulit ditembus. Suara burung dan serangga yang biasanya menemani perjalanan mendaki perlahan menghilang. Hanya ada suara langkah kaki mereka dan desah angin yang aneh. "Han, rasanya kok sunyi banget ya? Biasanya hutan nggak sepi begini," kata Dika sambil berdiri sejenak. "Mungkin kita udah masuk ke bagian hutan yang lebih dalam. Saja sama jalannya," balas Farhan sambil memeriksa peta. Namun rasa penasaran tidak merasa seperti diawasi. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di belakang mereka. Tapi sensasi itu tidak hilang. Menjelang sore, kabut tebal tiba-tiba turun, membuat jarak pandang menjadi sangat gelap. Farhan mengeluarkan senter untuk membantu melihat jalur. Namun, kabut seolah menelan cahaya senter, membuat segalanya tetap buram. Tiba-tiba, Dika berhenti dan menunjuk ke depan. "Han, lihat itu!" Di tengah kabut, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Sosok itu tampak seperti manusia, tidak bergerak sama sekali. "Halo!" Farhan mencoba memanggil, tetapi tidak ada respons. "Mungkin itu benar mereka tersesat," kata Dika sambil melangkah mendekat. Namun, sebelum mereka bisa sampai, bayangan itu menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, Dika mulai bertingkah aneh. Ia sering melamun dan berbicara dengan nada yang lebih pelan.
Farhan bisa mendekat, sosok-sosok gelap muncul dari bayangan pohon. Mereka memiliki bentuk yang samar, dengan mata merah yang bersinar. Makhluk-makhluk itu mengelilingi lingkaran batu, menghalangi Farhan. Farhan mengingat gelang merahnya. Ia mengangkat gelang itu tinggi-tinggi, dan makhluk-makhluk itu mundur sambil meringis kesakitan. Dengan cepat, Farhan melemparkan gelang itu ke lingkaran batu, menghancurkan penghalang yang menahan Dika. Farhan dan Dika akhirnya berhasil keluar dari hutan setelah berlari tanpa henti. Ketika mereka sampai di desa, Pak Wirya sudah menunggu di depan rumahnya. Kalian beruntung bisa keluar. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke hutan itu lagi, katanya dengan nada tegas. Farhan dan Dika hanya mengangguk. Mereka tidak pernah menceritakan detail kejadian itu kepada siapapun. Namun, setiap kali mereka melihat bayangan di hutan, mereka selalu merasa bahwa makhluk-makhluk itu masih mengawasi, menunggu mereka untuk kembali.